Ya, oke, baik. Ya, jadi hari ini karena setelah kemarin kita lihat minggu lalu ya, ada contoh-contoh pembuatan logam, terutama misalkan pembuatan apa tuh besi ya, kemudian baja gitu ya, terus kemudian ada koper, ada tembaga, ada titanium gitu ya. Sekarang kita coba lihat bab subbab baru atau kedua dari terakhir nih ya, tentang metal purification atau pemurnian logam. Nah, logam yang kita dapatkan dari proses reduksi itu pasti akan mengandung impurity ya, akan mengandung pengotor. Pengotornya juga ada yang ikut masuk. Kenapa ikut masuk? Nah, itulah ujung-ujungnya adalah lihat dari termodinamikanya ya. Ada mungkin ada yang masuk ke fasa slag, ada yang masuk ke fasa logam ya, ke fasa lelehan metal ya, lelehan logamnya ya, sehingga logam yang kita dapatkan itu biasanya uh, belum murni ya, betul belum belum sesuai dengan spek. Sehingga kita harus lakukan pemurnian logam. Yang akan dibahas ini adalah teknik yang cukup umum dilakukan adalah removal impurities by forming compounds, artinya kita ambil impurity-nya dengan kita membuat satu komponen baru atau membuat satu senyawa baru gitu. Jadi misalnya membuat dia masuk ke fasa slag misalnya gitu ya. Misalkan mengoksidasi pengotornya sehingga dia jadi oksida. Sementara kalau udah jadi oksida dia akan lebih senang masuk ke fasa slag. Jadi bisa ditarik oleh fasa slag. Yang kedua adalah vacuum refining, di mana kita menggunakan vakum untuk um, untuk menarik pengotor-pengotor dari si lelehan logam. Oke, kita lanjut jalan ya. Nah, jadi impurity ini ada beberapa alasan ya. Pertama, bisa yang masih di recover ya, pengotor yang masih bisa di recover. Ada ini biasanya sebisa mungkin kita akan ambil lagi ya. Contohnya misalnya uh, anode slime gitu ya. Misalnya di video yang kayaknya yang saya masukkan di Edunex itu ada untuk dia buat menjadi anode slime. Kemudian anode slime-nya nanti dilelehkan lagi gitu ya, dilelehkan lagi jadi emas, jadi perak, jadi palladium gitu ya, di separasi lagi pakai proses pemurnian yang panjang gitu, karena dia masih sangat bernilai ekonomis. Nah, kedua adalah elemen-elemen yang sebenarnya sih tidak bernilai ekonomis gitu, tapi dia very very harmful atau berbahaya untuk logam tersebut gitu. Misalnya um, kadang-kadang kita kalau melelehkan logam itu kita menggunakan gas nitrogen sebagai pengaduk gitu ya. Jadi dia dibubbling dengan gas nitrogen. Nah, si gas nitrogen dia kalau misalkan ketinggalan di dalam lelehan logamnya itu trap gitu ya, ketinggalan lelehan logam. Kemudian ketika logamnya didinginkan, maka dia akan tertrap ya nitrogennya. Dan secara walaupun kecil sekali dalam mikron itu akan mempengaruhi sifat fisik dari logam besi atau bajanya gitu. Nah, makanya sebisa mungkin kalau menggunakan nitrogen dalam prosesnya itu harus benar-benar diambil gitu. Kemudian yang ketiga adalah impurity yang sebenarnya bisa dipakai untuk membantu refining proses yang lain gitu. Itu bisa juga jadi dipakai disinkronisasi, dipakai untuk refining berikutnya, itu juga bisa. Atau mungkin elemen yang sebenarnya sih ada juga nggak apa-apa gitu ya, tapi sebenarnya juga um, nggak mempengaruhi, tapi tetap biasanya apa ya, ya tergantung kita mau jualnya di komposisi logam berapa. Misalnya kalau misalkan kita punya silikon untuk mining atau untuk metalurgi, mungkin 99,99% itu masih oke gitu. Jadi yang berapa 0,001% impurity-nya mau masih tetap ada di logam silikon nggak apa-apa gitu ya.
logam silikon Fi. Nah, tapi kalau misalnya ini ya, apa namanya? Ya misalkan silikon misalnya 99,99. Nah, tapi kalau misalnya Untung gua nggak pernah ikut makan tuh Toyota aja. Toyota makan tuh Iceland. Doji bisa di ini Kadang-kadang bisa dimatiin Oh dulu iya, maaf sebentar. Bu. Tatar, saya seharusnya saya belum blur. Oke, oke. Ya. Nah, yang lain halnya mana lagi ya? Nah, tapi kalau misalnya ya, misalnya ini untuk 99% atau misalkan kayak produksi magnesium cuman silikon 75% itu masih oke lah ya. Berarti sisanya besi terus pengotor-pengotor lainnya itu nggak perlu dipaksa untuk dimurnikan. Tapi kalau misalkan silikon buat PV ya itu misalnya harus 99,9999999 misalnya ada 69, nah berarti kan kita harus mengambil dari si impurity-nya tersebut. Oke, nah jadi proses secara umum untuk refining atau untuk pemurnian itu adalah yang pasti contohnya adalah dioksidasi. Dioksidasi contohnya di pembuatan baja atau steel making di mana karbon atau silikon atau fosfor atau mangan sengaja dioksidasi diberi dengan oksigen untuk dia menjadi oksida. Kemudian oksida ini akan lebih nempel akan lebih masuk ke fasa slag gitu ya, atau sengaja di sulfidasi. Jadi contohnya di sulfidasi yaitu kita beri gas saya harus cek ya ini nggak tahu sulfurnya apa dengan SO2 gitu ya, atau dengan SO2 atau dengan sulfidasi ya. Ini untuk mengambil Cu atau dengan sulfur justru untuk mengambil Cu, Ni dan kobalt dari lead atau Cu dari tin. Atau mungkin dibubbling dengan gas klorinasi ya. Untuk misalnya untuk mengambil seng dari lead atau dari timbal, atau mengambil seng, copper dan Pb dari bismut misalnya. Atau misalnya sengaja kita anoda katoda karbon yang dikorbankan. Jadi dengan electrochemical method, dengan cathodic deposition misalnya Cu, Ag, Au dan lain-lainnya. Oke, kita lanjutkan. Nah, contohnya ini adalah misalkan removal of impurities by forming compounds. Misalnya adalah di steel making atau di refining. Jadi setelah kita keluar dari blast furnace yang minggu lalu kita bahas, dia akan memproduksi besi dengan pengotor sebesar 3,5 sampai 5% karbon, temperaturnya sekitar 1300-an atau 1250 sampai 1450 di sini. Nah, kemudian dia dituang masuk ke dalam suatu tempat besar ya, kita sebutnya pig iron karena mungkin tempatnya mirip pig, harus saya nggak ngerti juga ya. Nah, kemudian nanti dari situ ditarik keretanya, ada kereta gitu ya, terus ditarik ke plant sebelahnya. Nah, di plant sebelahnya itu adalah untuk refining dari si iron ini. Karena hanya khusus untuk iron saja itu tidak cukup karena seperti kalian yang sudah belajar di bahan konstruksi, ini bakal karbonnya ini bakal membuat si logam sangat getas dan nggak bisa di mesin gitu ya, nggak bisa ditarik, nggak bisa dibuat pipa ya karena terlalu getas dan terlalu keras. Nah, jadi karena di sini pengotornya itu mulai dari ada sulfur, kemudian ada kalsium, ada aluminium, ada fosfor, ada silikon, ada mangan dan yang lain-lain ya. Pokoknya ada mangan, ada magnesium, ada juga yang lain-lain. Pokoknya cukup banyak. Nah, jadi dan juga yang pasti ada karbonnya. Maka yang pasti kita harus menghilangkan sulfur dulu. Dari mana sulfur? Sulfur itu datangnya dari kokas ya.
Jadi kan iron making itu kita perlu pakai kokas ya. Nah, kokasnya itu kan coke ya. Nah, kokasnya ini kan coke ini dia dari batu bara. Nah, batu baranya ini biasa kadang-kadang ada juga yang dia mengandung sulfur yang tinggi gitu. Sehingga kita juga harus menghilangkan sulfur dari hot metal. Kemudian yang kedua juga menurunkan karbon. Kalau kalian masih ingat bahan konstruksi, dia posisi di posisi eutectoidnya itu sekitar 0,76% karbon ya, dari 5% harus diturunkan ke 0,76%. Jadi kalau mau low carbon steel berarti sekitar 0,2%, 0,5%. Kalau mau high carbon steel itu sekitar 1-2%. Jadi tetap harus diturunkan. Nah, jadi yang pertamanya adalah ini sengaja menambahkan lime. Lime itu didapatkan dari batu kapur. Batu kapur ketika dia dimasukkan ke dalam lelehan hot metalnya, maka pasti dia akan terkalsinasi, di mana CO3-nya akan terkalsinasi, akan terdeposisi jadi CaO ditambah gas karbon dioksida, di mana gas karbon dioksidanya dia akan menguap. Nah, kemudian si lime-nya ini atau si CaO-nya ini ada di dalam slag, itu akan berikatan dengan sulfur yang ada terlarut di dalam Fe untuk menjadi CaS di slag, dan ada O yang di Fe gitu ya. Nah, jadi pada saat jadi kalau melihat kayak gini, jadi sebelumnya ini kita lakukan pada saat low oxygen concentration, karena kalau misalkan O-nya nggak ada, ya O-nya nggak ada, nanti reaksi bergerak ke kanan, ya nggak? Kalau O-nya kecil sekali, belum ada dissolve oxygen di dalam Fe, maka reaksinya akan bergerak ke kanan gitu ya, dia akan kontak dengan sulfur. Nah, ini disebutnya adalah desulfurisasi. Ya, desulfurisasi ada yang menggunakan CaO, ada juga yang menggunakan MgO. Ya, ada juga yang menggunakan MgO di sini. Jadi khusus misalnya magnesit gitu ya, magnesit MgCO3 itu sengaja dikalsinasi juga jadi MgO sama CO2. Nah, MgO-nya ini dijual ke ke blast furnace gitu ya, ke tempat pembuatan logam ini untuk agar desulfurisasi itu occurs gitu, akan terjadi. Nah, kemudian pada saat awal-awal ini karbonnya juga masih tinggi, pada saat high carbon irons ya, jadi karbonnya masih tinggi, maka oxygen concentration itu ditentukan oleh kesetimbangan ini ya, kesetimbangan gitu. Jadi kita buat gas CO-nya masih ada di sini, di mana oksigennya masih rendah. Nah, setelah misalnya sulfurnya sudah diambil ya, sulfurnya udah jauh lebih rendah, jadi dia pengen sulfurnya dari yang 0,2 itu diturunkan ke 0,01 gitu ya, 0,02 gitu kan ya, di sini. Kemudian O-nya jadi meningkat lah, persentase O-nya. Kemudian kita turunkan persentase karbon dari 4,7 misalnya, contohnya jadi 0,05% gitu. Nah, caranya adalah yang saya pernah bilang ya, itu kita sengaja injeksikan pure oxygen melalui lungs gitu ya, kepada lelehan yang untuk memproduksi karbon monoksida ya, untuk memproduksi karbon monoksida. Nanti karbon monoksida-nya bisa dikonvert jadi karbon dioksida atau dibawa untuk proses berikutnya. Ya, nah ini reaktornya. Satu reaktor besar itu memproduksi sekitar 200 ton baja dalam 30 menit ya. Jadi bayangkan di satu pig iron itu misalnya ada 200 ton, nanti dia dibawa ke bagian steel making, kemudian langsung dituangkan ke alatnya ini, ke alatnya ini, kemudian dalam 30 menit itu reaksinya terjadi. Nah, jadi ini reaksinya, saya coba gedekan ya, biar lebih kelihatan.
Nah ini menarik banget buat saya karena teman saya S3-nya tentang ini ya. Dia benar-benar memodelkan kinetika yang terjadi di seluruh ini gitu. Nah, kalau dilihat di sini kan fenomenanya cukup banyak ya. Pertama fenomenanya itu yang pertama dia ada mana nih nomor satu. Pertama ironnya harus dilelehkan juga gitu ya. Pertama kita panaskan ironnya atau besi. Kalau misalnya mulainya enggak dari uh, pig iron. Kalau mulai dari pig iron sih nggak perlu ya karena dia udah leleh gitu. Tapi kadang-kadang pembuatan steel ini dia menggunakan besi-besi tua gitu ya, membuatkan besi tua. Kemudian ini juga kita panaskan. Di sini juga ada heating and solid scrap metal, logam-logam tua gitu ya, besi-besi tua gitu sengaja dimasukkan. Kenapa kita butuh ini? Karena reaksi antara oksigen dengan ini ya, dengan pengotor-pengotor ini dia adalah reaksinya adalah eksotermik ya. Nah, kalau reaksinya eksotermik artinya apa? Melepaskan panas, Bu. Nah, melepaskan panas. Nah, panasnya itu kalau dihitung itu bisa meledak gitu ya. Jadi sehingga untuk menyerap panasnya, sehingga si reaksi ini sebenarnya dia mengeluarkan panas ya karena dia reaksi oksidasi. Untuk menyerap sebagian panasnya itu adalah sengaja ditambahkan solid scrap. Jadi sengaja ditambahkan scrap metal gitu. Beberapa waktu lalu teman saya cerita, dia pengusaha gitu ya, terus tanya, Win, saya lagi mau jual ini nih gitu, katanya dia mungkin dapat besi tua gitu ya, dapat tapi lumayan gitu, berapa ribu ton gitu. Di mana ya saya harus jual gitu dipakai ya. Saya bilang ya coba hubungi aja ini ya perusahaan-perusahaan yang pembuat baja gitu kan, selain yang besar yang dari pemerintah ya kayak Krakatau Steel gitu kan, itu juga ada dari kadang-kadang swasta itu ada ya. Kalau di Australia itu banyak banget yang dari swasta, jadi nggak terlalu besar, tapi dia punya misalkan satu EAF, electric arc furnace misalnya, kemudian mungkin satu alat ini, jadi dia memang menggunakan supply yang ada gitu. Nah ini jadi sengaja gunanya scrap metal adalah untuk mendinginkan reaksi ini gitu. Jadi silakan Dosi, pertanyaan silakan. Ya, mau tanya kalau soal scrap metal ini apakah harus sama dengan produk yang diproduksi atau enggak? Jadi misalnya kita dapat scrap metalnya itu yang yang berbeda dengan yang diproduksi, itu apakah ada kriteria tertentu untuk scrap metal? Nah, scrapnya apa aja? Scrap metal asal baja ya. Bisa macam-macam ya Bu berarti? Iya, jadi yang udah terkorosi boleh, yang masih ada catnya nggak apa-apa. Kenapa? Karena nanti catnya itu sebenarnya kan timbal ya. Kalau yang ada timbal atau yang logam-logam yang gampang menguap itu dia akan menguap bersama si CO-nya gitu. Makanya nanti di gas cleaning systemnya yang harus bisa nangkep ya, masukin di ESP ya, electrostatic precipitator di situ sebelum dia terbang ke udara gitu. Terus kemudian apa aja karena ada kemudian misalnya ada titanium misalnya atau apa, nah itu kan dia bakal teroksidasi di sini jadi TiO2. Jadi nanti slagnya itu akan juga mengandung pengotor-pengotor dari si scrapnya gitu ya, kan kita nggak bisa kontrol ya. Ya. Jadi tidak harus ada kondisi harus bebas cat, harus dikerok dulu gitu ya, tetap aja. Enggak ada. Pasti cat itu pasti susah dilepas. Okay, ya, bahkan kadang-kadang makin kesini ya ada cukup banyak riset di New South Wales, di University of New South Wales itu ada profesor orang India ya, saya tahu soalnya
saya dulu terinspirasi banget ya, ini ibu-ibu ini udah punya profesor, udah jadi profesor gitu ya, anaknya kembar saya ingat gitu. Namanya Profesor Vina Sajwala. Dia itu justru mengkombinasikan sumber karbon ke blast furnace atau ke ya kalau ini kan kalau ini kan steel making ya. Kalau dia memasukkan ban bekas, jadi kalau di mining itu sisa-sisa ban bekas banyak banget ya. Mungkin Dozi tahu kali ya, atau pokoknya yang sisa ban bekas tuh banyak banget. Nah, itu dimasukkan ke blast furnace. Eh, Nah, itu apakah sesuai spek? Enggak juga gitu. Tapi pasti nanti ada senyawanya ya, ada PCDD apa ya? Pokoknya ada dioksin, ada PCDD dan sebagainya. Nah, itu yang harus dikontrol uh, tentang pembakarannya gitu. Oke, Terima kasih. ya. Tapi nanti kalau misalkan udah masalah recycle nanti beda lagi ya ceritanya. Mudah-mudahan nanti kalau uh, Profesor Akbar sudah waktunya udah pas, uh, beliau bisa bercerita juga tantangan dengan recycling ini seperti apa. Oke, kemudian eksotermik sudah, kemudian nih, jadi di sini kita injeksikan oksigen dengan sangat kuat 8 sampai 10 bar. Tapi karena kan kalau lans itu atau kalau misalnya si sedotan ini ya, saya selalu bilangnya sedotan, kenapa? Karena waktu pertama kali saya ke Australia, saya tuh nggak bisa bahasa Inggris ya. Waduh, pokoknya dulu benar-benar nggak bisa bahasa Inggris. Terus saya jalan-jalan sama teman saya yang orang Turki itu, terus dia cerita tentang risetnya gitu. Terus dia bilang nanti oksigennya dimasukkan lewat lens gitu. Terus apa lens itu, saya tanya. Terus si teman saya itu bilang, oh itu ini katanya apa ya katanya ya, mungkin kayak straw kata dia bilang gitu. Jadi ya mungkin intinya panjang, kemudian dia dari besi, dari baja pasti ya, baja. Nah, ini untuk biar dia enggak leleh, karena di sini kan 1600 ya, 1800 bakal 1200. Terus nah di dalamnya ini dimasukkan kayak ada buluh-buluh atau kayak double pipe gitu ya, adalah air pendingin. Jadi dalamnya ada air pendingin. Nah, kalau misalkan di sini air pendingin, jadi mungkin dia, nah gitu ya. Nah ini, jadi ini misalkan lensnya, nanti ini ada air pendingin, ada cooling waternya misalnya dalam sini. Nah di sini maka dia kan jadi lebih dingin ya. Nanti di sini ada slide-nya splash ke sini. Nanti di sini dia akan nempel. Jadi dia slide-nya akan memproteksi. Jadi kayak batu lah gitu, dia memproteksi si lensnya itu. Nah di sini ada beberapa reaksi yaitu primary oxidation zone, jadi impact area of oxygen jet. Jadi di sini ada impactnya. Kemudian abis itu dia akan bereaksi sama si pengotor-pengotor yang ada di di logamnya ya, di lelehan logam. Tadi kan ada apa aja tadi? Ada karbon, ada fosfor, ada silikon, ada mangan, ada kalsium, ada aluminium ya. Pokoknya semua ini ditambah dengan oksigen, sehingga C jadi CO2, P jadi P2O5, Si jadi SiO2, dan pokoknya lihat aja kira-kira di situ. Nah, begitu dia udah jadi oksida, maka dia akan mungkin kena di slag-nya. Nah, ini reaksinya benar-benar kayak kalian nyemprotin nyiram tanaman ya, sangat kuat banget sehingga dia kayak teraduk sempurna gitulah. Jadi ini bilangnya mixing on a slag mud. Jadi langsung terjadi mixing sendiri. Jadi di sini bakal ada dropletnya si besi ya. Nih jadi bilang ada iron droplet formation. Kemudian slagnya juga foaming, artinya slagnya seperti berbusa gitu ya, karena ada titik-titik atau ada gelembung-gelembung oksigennya. Kemudian di reaksi yang paling utamanya itu bisa sampai 2000 sampai 250. Kemudian untuk menambah dari komposisi slagnya kan kita butuh silika gitu ya, kita butuh lime, berarti kita ngambil CaO, mungkin kita butuh MgO. Ini sengaja dimasukkan ke sini, jadi dia juga memanaskan lime dan other fluxes. Jadi flux itu adalah bahan-bahan pembuat slagnya.
Kemudian jadi di sini ada tiga area reaksi kinetikanya. Pertama adalah primary oxidation zone, di mana ada impact area dengan jet. Kemudian ada secondary zone, di sini ada slag, ada iron droplet, ada gas emulsion gitu ya. Nah kemudian nanti ada oksidasi oksigen di meltnya ya, jadi sampai ke sini gitu. Nah nanti apakah nanti setelah udah selesai ini nggak boleh lama-lama. Kenapa? Kalau lama-lama nanti FeO-nya juga akan teroksidasi juga gitu. Jadi di sini ada selain itu ada post combustion. Jadi misalkan C ditambah O2 dia jadi CO, terus CO-nya juga kan ketemu dengan oksigen di sini ya. Jadi dia akan jadi CO2 juga gitu. Kemudian Fe-nya kadang ketemu CO dia bisa jadi Fe lagi gitu. Jadi seperti itu. Nah kemudian nanti exhaust-nya akan ada gasnya, dan kemudian mungkin ada dust sedikit ya, ada dari oksida-oksida yang ikut ke bawah dalam ukuran mikro ya, jadi debu, kemudian ditarik untuk blast cleaning sistemnya. Nah dengan demikian karena dia sangat eksotermik tadi, maka kita butuh tadi scrap metalnya ya. Nah, kemudian reaksi akan memproduksi molten slag dan kemudian seperti biasa kita berhentikan setelah 30 menit. Kemudian yang atas slagnya mungkin akan reda gitu ya, setelah tadi beremulsi tadi akan reda. Kemudian yang bagian bawahnya akan jadi lelehan logam yang lebih bersih, yaitu menjadi steel. Kemudian kita dipisahkan. Nah, di sini jadi ada side reaction di mana besinya itu juga bisa teroksidasi jadi FeO. Jadi akan ada besi yang hilang ya. Nah, ini disebutnya adalah loss yang kita tidak inginkan. Sehingga oxygen blow atau tiupan oksigennya ini harus diberhentikan sebelum iron losses atau kita kehilangan besi begitu. Nah, baru setelah itu nanti kalau ada steel composition, kalau udah selesai maka ada decarborization atau lebih mengurangi karbonnya, kemudian dihomogenisasi, nanti kemudian masuk ke tempat yang kedua gitu ya, ke dalam tempat yang kedua, di mana di sini ada melt homogenization, ada dephosphorization, ada oxidation, dan macam-macam, kemudian inclusion removal. Nah kemudian karena tadi bisa jadi ada gas-gas ya, mungkin ada nitrogen juga yang ikut masuk ke situ gitu ya, ada hidrogen mungkin gitu, maka ada namanya vacuum degassing. Jadi di vakum sehingga gas-gas yang masih ada trapnya itu bisa ditarik seperti itu. Kemudian baru setelah semuanya bersih ditambah sengaja dengan alloy ya. Kalau kalian lihat di bahan konstruksi kan ada macam-macam ya, ada mungkin ada copper, ada nikel, ada sengaja krom dimasukkan, ada sengaja vanadium, ada molybdenum dimasukkan. Nah ini untuk langsung diatur sesuai dengan keinginannya mau bikin alloy steel yang mana gitu. Baru kemudian masukin ke suatu tandis ya, tandis itu kayak mungkin tempat, kemudian dituang, nah di rolling sambil disemprot kanan kiri oleh air panas ya, atau air. Nah jadi nanti langsung dicetak jadi solidifikasi, jadi logam. Nah jadi ini adalah alternatif proses untuk iron and steel refining. Jadi di sini kalau jadi ada dua ya, makanya kalau kalian lihat ini pertama bisa jadi dari iron oxide sama dari scrap metal. Kalau kita pakai direct reduction iron, ini biasanya dipakai di electric arc furnace yang enggak terlalu besar kapasitasnya. Kemudian di sini setelah itu setelah dibuat ditambah juga dari slag, kemudian masuk ke deforforisasi, deoksidasi, sulfurisasi, kemudian ada kalau perlu dengan adanya degassing dan sebagainya, kemudian ditambah alloy, baru kemudian dicetak gitu ya, dicetak entah jadi liquid steel atau mungkin jadi cast iron kalau mungkin memang nggak ingin dibuat jadi baja. Nah kemudian kalau yang ini liquid hot metal, nah ini kalau dari blast furnace misalnya masih udah berupa lelehan, itu ditambah dengan
pertama desulfurisasi dulu, kemudian dekarborisasi ditambahkan dengan besi dari recycled material, kemudian defosforisasi kalau perlu dengan vacuum removal, dan juga kemudian dengan alloy addition dan jadi liquid steel. Oke, jadi itu kira-kira yang umum ya dilakukan untuk untuk proses ini ya gitu. Jadi sebenarnya yang ingin dilihat adalah bukan hanya resepnya ya, step by step kayak proses industri kimia ya, tapi juga alasan kenapa harus ini dulu, terus ini dulu gitu. Jadi kita tuh sebenarnya ya yang nanti yang lebih tricky adalah kalau saat kita melakukan itu adalah kita tahu nggak teknologinya atau teknik-teknik yang lebih detail di sini. Nah itu nanti yang membedakan kita pakai teknologi mana gitu ya, apa mungkin mau teknologi Australia atau teknologi Outotec misalnya gitu yang Finland, atau misalnya mau pakai teknologi dari Cina misalnya. Nah itu biasanya berpengaruhnya di situ. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Yang baja, pemurnian baja? Nggak ada ya, cukup ya? Oke, ya udah cukup. Jadi ya ini di sini biasanya makanya tidak menutup kemungkinan ya perusahaan-perusahaan itu bisa aja dia beli banyak dari misalkan recycled material gitu ya, kayak besi-besi tua dia juga bisa bikin liquid steel baru gitu, atau misalnya atau misalkan ada alat atau mungkin ingin recycled material yang lain, misalkan copper atau dari komputer gitu ya, dari PCB ya, printed circuit board, dari kabel-kabel listrik yang udah nggak kepake misalnya. Sebenarnya electric arc furnace ini lumayan versatile ya, lumayan fleksibel, bisa digunakan untuk beberapa tempat gitu, untuk beberapa logam. Oke. Nah, selanjutnya saya akan kasih contoh lagi tentang purification of lead. Ini contoh atau timbal ya. Untuk contoh bagaimana kita memanfaatkan sifat-sifat yang dimiliki oleh si timbal untuk memurnikan gitu ya. Nah, ini menarik karena timbal itu dia punya berat jenisnya itu sampai 11,34 ton per cubic meter ya, atau 11,34 gram per cubic centimeter. Kalau air berapa air? 1. Ya kalau air 1. Kalau yang saya hafal tuh kalau magnesium itu 1,6, kalau aluminium itu 2,7, kalau besi itu 6,8 ya. Kalau slag itu sekitar 1,8. Jadi kita bisa lihat ya mana yang paling berat dan dia paling berat. Nah, jadi artinya karena dia lead atau timbal tentunya dulu ya sering banget digunakan ya. Bahkan dia sebagai pencampur di bensin untuk meningkatkan angka oktan. Tapi sekarang makin kesini makin berkurang karena dia sangat berbahaya ternyata ya, dan ya mungkin hanya terbatas solder tertentu ya. Nah, jadi artinya karena dia sangat berat lead ini, bahkan lead ini dipakai untuk pembuatan kaca ya. Jadi dia karena sangat berat kayak cairan, tapi dia bisa paling bawah dan berat gitu. Dia kadang dipakai buat kaca. Nah, di sini bukan yang lead, tin biasanya, tin timah yang bisa dipakai. Nah, jadi di sini artinya any refining product will float and can be skim off. Jadi semua produk-produk yang refining, misalnya saya bikin oksidasi gitu ya, hasil oksidasinya mungkin dia akan mengapung, nanti habis itu bisa di skim off, bisa diambil dikit-dikit ya. Sama kalau saya mungkin analogi kayak kalau ibu kalian ya bikin sop gitu ya, sop daging gitu ya, daging kurban misalnya, terus kita rebus. Nah, di awal-awal itu dia tuh biasanya bakal ada pengotor ya. Nah, si pengotornya itu biasanya akan ngapung di atasnya, terus nanti sama ibu kalian diambil gitu ya, di atasnya di skim, kemudian kita bisa dapat
yang lebih bersih gitu si kuahnya misalnya. Ya, jadi tipe-tipenya seperti itu ya. Nah, jadi pertama di sini LED itu dari hasil blast furnace juga sebenarnya, mungkin nggak segede besi baja ya, tapi disebutnya blast furnace juga untuk reaktornya. Maka kita untuk menghilangkan Fe, Cu, dan Zn. Nah, copper LED phase diagram dia punya eutectic di 99,94 LED dan sisanya adalah copper gitu. Jadi kita akhirnya bakal punya secara umum itu LED bullion kita bilang, atau kayak lelehan LED ya, dari furnace itu 1100 derajat, dan dia kira-kira pengotornya dia punya 1% copper, dan kita pengen turunkan itu gitu. Maka kita akan dinginkan cairannya sedikit demi sedikit sampai 350 derajat. Kemudian kopernya will solidify, kemudian dia memisahkan, kemudian dia akan ada di liquid atasnya gitu. Ini contohnya, jadi gambarnya kalau kalian lihat gambarnya. Jadi ini diagram fasa dari Cu sama Pb ya. Di sini 100% Pb. Jadi dia tuh pertama kita punya hasil dari furnace-nya itu dia di 1100, kemudian sekitar 99 sekitar sini ya. Nah, di sini jadi 99% Pb, sekitar 1% Cu gitu ya. Mungkin yang lain juga masih ada, tapi mungkin dalam bentuk yang 0, sekian persen atau ppm. Nah, jadi cara untuk memisahkan Pb sama Cu adalah kita dinginkan sedikit demi sedikit ke sini sampai temperaturnya sekitar 350. Ini kan dia pisah banget di 328 ya, memadatnya ya. Nah, jadi buat di sini, nah di sini di sini maka akan ada dua fasa. Kalau kalian belajar diagram fasa ya, ada fasa lelehan dan ada fasa si Cu-nya gitu. Maka si Cu-nya dia akan terpisah, dan kemudian Cu-nya di temperatur itu dia sudah memadat sebenarnya. Jadi dan nanti Cu-nya memadat, dan dia akan karena Cu lebih ringan, maka dia akan floating di atasnya ya, di atasnya. Gitu. Nanti kemudian bisa di skim off. Kemudian kalau kurang lagi, ini bisa ditambah sulfur sengaja diaduk gitu ya, sehingga terbentuk Cu2S, sehingga lebih gampang lagi dipisahkan. Nah, itu gini contoh gambarnya. Kemudian di lelehan Pb atau timbal juga dia masih ada unsur-unsur lain. Namanya tellurium, ada stannum, ada antimoni, ada juga argon gitu ya. Nanti ini dioksidasi dengan namanya Harris process. Nah, kemudian kalau dilihat diagram fasa ini lebih bawah ya dibanding, atau di diagram Ellingham lebih di bawah dibanding dengan copper, sehingga dia akan jadi oksida. Nah, begitu jadi stable oxide, jadi slag sekitar 2 atau 1,8, maka dia akan ngapung lagi dan dia bisa diambil. Kemudian kalau di LED-nya masih ada silver atau Ag, biasanya ini juga ditambahkan sengaja seng. Sengaja kita tambahkan logam lain mungkin dalam serbuk. Nanti sengnya akan membentuk intermetallic compound ada antara seng dan Ag. Kemudian dia juga akan float on the surface ya. Jadi akan floating juga, akan ngapung dan diambil. Kemudian karena kita masukin zinc, maka zincnya nanti harus diambil lagi ya, baik dengan beberapa cara ya, dengan oksidasi, dengan NaOH atau vakum distilasi. Nah, jadi akhirnya pada akhirnya semuanya bisa diambil dengan bertahap-tahap seperti itu. Jadi sebagai proses engineer-nya atau sebagai methodological engineer-nya, jadi kita lihat dulu sainsnya, mana yang bisa diambil duluan gitu ya. Dari yang paling mudah dulu diambil duluan, baru kemudian makin sulit. Nah, ini juga ada kalau misalkan masih ada bismuth, ada namanya Kroll-Betterton process gitu ya. Sengaja menambahkan kalsium dan magnesium untuk membuat komponen persentase CaMg 2 gitu, CaMg 2Bi2, yang dimana dia akan floating juga, dan sementara yang lainnya liquidnya masih liquid Pb
gitu. Jadi jadi kalau misalkan dilihat jadi refining of lead bullion using formation of the principal purification technique, ini ada contoh-contohnya, jadi panjang sekali ya gitu. Jadi yang ini bisa dipatenkan jadi satu proses, atau mungkin satu vendor dia punya teknologi yang itu gitu ya, atau intinya jadi ini yang biasanya praktis di industri. Nah, yang kedua, jadi itu, jadi dua contoh tentang purifikasi. Nah, sekarang kita masuk ke akhir tentang pirometalurgi ya, setelah 3 minggu lebih ya kita bukan berdiskusi ya, mungkin menyimak atau mungkin nonton video, terus mungkin membayangkan ya kita ada di sana gitu ya. Atau kalau saya tuh awal tahun kemarin saya dapat tugas untuk ngambil tanah jarang ya, atau rare earth metal. Nanti mungkin kita kalau masih ada sempat waktu untuk alternatif material, kita bisa bahas ya gimana gitu. Jadi ternyata banyak prinsip-prinsip yang kita belum tahu juga sebenarnya ya gitu. Nah, jadi kalau kita lihat karakteristik pirometalurgi, kita ada dua karakteristik yang perlu kita bahas, yaitu ada bagaimana dampak lingkungannya dan bagaimana dengan dampak ekonominya gitu ya. Nah, untuk dampak environmentalnya, kalau pirometalurgi dia adalah energi intensif, dia menggunakan energi yang sangat besar ya, mungkin benar-benar butuh, makanya kalau nanti challenge-nya kalau jadi renewable energy itu challenge-nya. Namun challenge tersebut sudah banyak dilakukan. Misalkan kayak di Swinburne tuh di Australia, yang dengan grup saya dulu, mereka membuat prototipe reaktornya menggunakan matahari ya. Jadi solar furnace. Bayangkan dari sinar matahari itu bisa dikonsentratkan sampai jadi satu furnace yang temperaturnya 1400. Itu they're going there gitu ya. Bahkan terakhir tuh saya lihat papernya mereka itu bagaimana mengekstrak logam dari bulan ya. Mereka tuh sampai ya ngecek ke sana. Kemudian ada juga misalnya di di Zurich ya, ETH Zurich, ada yang tahu? Yang di Swiss ya? Ya, ETH Zurich ya. Nah, itu juga mereka juga bikin banyak sekali solar karbotermik, solar magnesiothermic, solar silikotermik. Itu udah cukup lama, dari dulu saya S3 juga udah arahnya ke sana gitu ya. Jadi mereka bagaimana mengkonsentratkan itu gitu. Ada juga yang dari solar kemudian nggak langsung dikonsentratkan pakai cermin-cermin, tapi langsung dimasukkan ke molten salt, di mana molten saltnya ini bisa menyimpan panas ya. Mungkin yang Pak Hardev juga beliau juga lagi mengerjakan project ya yang dengan Amerika tentang molten salt, itu bisa dipakai untuk menyimpan panas. Jadi banyak sebenarnya inovasi-inovasi yang masih terbuka untuk mengurangi energi intensifnya itu gitu. Tapi kalau enggak ya kayak misalkan di Australia itu, waktu dulu saya di sana itu mereka masih pakai batu bara di Loyang ya, namanya Loy Yang gitu ya, di dekat Victoria itu. Terus batu baranya pun sangat low grade gitu, sangat batu bara rendah. Jadi nilai kalorinya itu rendah banget, dan 70%-nya itu air. Wah, kebayang ya. Jadi benar-benar sangat tidak environmental friendly ya, misalnya kayak gitu. Oke, sekarang kita bahas satu-satu. Jadi untuk limbah, kebanyakan dari pirometalurgi itu tentunya adalah gas ya. Nah, untuk gas itu udah mulai susah. Mungkin kalau kalian yang ada pernah di pabrik semen, atau mungkin kakak kelas lain yang di pabrik semen aja debu tuh udah kelihatan kotor gitu ya. Nah, jadi treatment of gas sama seperti waktu dulu yang kita belajar tentang physical processing itu, apalagi kalau gas-gasnya sekarang jauh lebih mengerikan ya, karena dia mengandung chemicals-nya itu. Misalkan ada zinc oxide, ada PbO misalnya ya, timbal, ada
tin gitu ya, ada stannum, ada SN, dan ada chlorine misalnya, ada SO2. Wah, pokoknya lumayan ya. Nah, jadi ini kita bisa lihat itu klasifikasi dari treatment gas itu dilihat dari particle size-nya. Kalau dia particle size-nya tinggi sekali, itu namanya adalah fog ya. Contohnya semen juga 20 mikron gitu ya. Kalau kita kumpulin bisa ukur langsung gitu ya. Kemudian metallurgical dust ada di daerah sini 1 sampai 10 oksigen gitu ya. Kemudian ini apa tuh? Ini oleum. Jadi oleum itu adalah H2SO4 yang kontak dengan SO3 ketika direaksi ya, dia byproduct dari pembuatan H2SO4 di kalau kita ada SO2 kemudian mau bikin H2SO4, ini ada oleum sebagai byproduct, tapi dia juga gampang menguap gitu, gampang menguap sebagai droplet-droplet kecil gitu ya. Itu juga oleum sangat korosif, sangat hujan asam. Kemudian zinc oxide, nah ini sangat ini sekali, ini dan sebagai gambaran ini tobacco smoke atau asap rokok di sekitar sini. Nah ini juga iron oxide very small ya, dan kemudian lead oxide. Makanya kalau dulu saya eksperimen dengan oxide itu nggak harus selalu pakai sarung tangan. Kalau enggak tuh, misalkan pernah nggak pakai ya, itu udah langsung gatel-gatel gitu ya, karena dia mungkin partikelnya tuh sangat kecil. Nah di sini nanti ada caranya adalah dengan settling chamber, kemudian ada mulai dari sini ke cyclone ya, ke bag filter, baru setelah itu kita bantuan air dengan scrubber, kemudian ada venturi scrubber, dan yang paling terakhir adalah dengan electrostatic precipitator sebelum dikeluarkan. Nah, jadi ini baku mutunya harus jelas dan treatment gasnya juga harus benar-benar jelas. Kemudian, efisiensi dari gas cleaning ini akan menurun sesuai dengan kalau size-nya juga makin berkurang. Nah, kemudian juga ketika saat melting ya, atau refining, itu kita biasanya nggak mungkin si logam itu terekspos di udara atmosferik yang mengandung oksigen, karena pasti dia akan bereaksi dan dia akan membentuk lapisan oksida. Oleh karena itu, kalau misalkan di bagian melting itu kita kasihnya adalah inert gas atau gas penutup atau blanket gas gitu ya. Blanket gas yang suka dipakai itu adalah SO2 dan juga SF6. Nah, ini ternyata adalah major gas emission ya. Jadi kalau SO2-nya ini hilang ke udara, berarti ada ada SF6 gitu. Atau misalkan kalau SO2 dari byproduct dari copper ya, dimana kita dapat 2 ton gas SO2 dari 1 ton copper ya, copper dari chalcopyrite-nya. Jadi kebayang berapa gede banget nih kalau misalkan ini ada yang loss ketika kita buat asam sulfat. Ya, jadi untuk high concentration of SO2, SO2 pasti bisa dibuat harus jadi sulfuric acid atau jadi elemental sulfur. Kemudian untuk karakteristik ekonominya, kalau misalnya reaksinya gas padat gas atau solid reaction, maka dia reaksinya adalah lambat ya. Contohnya adalah roasting atau kalsinasi. Itu kita bisa ngetik lama ya, lumayan lama. Jadi misalkan ini adalah mainly-nya diffusion control, dan diffusion control itu lambat. Saya beberapa tahun terakhir atau mungkin dari awal di ITB itu saya suka eksperimennya tentang kalsinasi. Di lab itu saya dengan teman-teman ya, dengan mahasiswa ya, kita tahu bahwa 900 itu sebenarnya kalsinasi itu udah oke, tapi skala lab. Tapi kalau udah masuk kiln itu udah minimal 1100. Artinya kita harus naikin 200 derajat, 300 derajat karena ketidakefisienannya itu ya untuk memproduksi panasnya. Kemudian fluid bed roaster lebih bagus. Nah, kemudian untuk reaksi yang eksotermik seperti roasting itu dia lumayan ya, kita memproduksi energi. Jadi kita bisa recover dengan waste heat boiler atau untuk waste heat holder dan sebagainya gitu. Kemudian total investment cost-nya ada material handling-nya, ada gas cooling-nya, kemudian gas cleaning dan gas blowing. Makin kecil partikel makin sulit penanganannya. Untuk kalsinasi dia adalah endotermik, jadi dia butuh supply energi dan kita butuh hidrokarbon fuel gitu ya.
Kemudian maintenance-nya banyak digunakan di cleaning system, gas cooling gitu ya. Itu juga lumayan ya, kapan kita harus blocking uh, gas cleaningnya, kapan harus maintenance. Nah ini teman-teman mechanical nih yang tahu kapan harus maintenance-nya dan preventive maintenance. Kemudian ada loss value di produknya kalau misalkan hilang. Kemudian juga kita perlu membuat biaya lagi, yaitu processing SO2 containing gas ya. Di situ jadi kita harus menginstall secara investment, harus bikin pabrik asam sulfat, walaupun mungkin misalnya saya nggak mau jual asam sulfat, tapi mau by regulation SO2-nya harus diproses jadi asam sulfat. Nah untuk liquid reaction dia lebih cepat ya, very rapid. Kemudian menit ya, dalam berapa menit, 30 menit juga selesai. Kemudian dia juga reaksinya juga dilakukan juga oleh dengan mixingnya juga. Kemudian kalau kadang bisa juga eksotermik juga gitu ya. Nah smeltingnya juga akan include atau hot dirty gas, jadi gas kotor, dan pembersihan gas juga akan akan mahal gitu. Nah, jadi loss value. Nah, jadi misalnya kita kita misalkan target saya misalnya throughputnya saya mau 1 ton copper gitu ya. Misalnya per hari misalkan dari smelting itu. Masih misalkan 1000 ton per hari misalnya gitu. Nah, tapi kalau misalkan proses kita nggak bagus, akhirnya misalnya ada 2% aja ya, kopernya itu masuk ke dalam slag misalnya, atau masuk ke dalam mat, nggak bisa ke reduksi, berarti itu akan loss value in smelting. Maka akan ada nilai yang hilang, yang meleset dari yang kita prediksikan di awal ya, di production planningnya gitu. Kemudian jadi sayang ya sebenarnya metal value in the slag phase, apalagi kalau misalkan ada perak, Ag, platinum, atau logam-logam penting ini masuk ke fase slag, itu bakal susah ya. Itu juga Ari juga ya, litiumnya katanya masuk ke fase slag ya. Itu gimana bisa di recover apa enggak, berarti dia main loss of value. Kemudian kebanyakan slag. Nah, kalau misalkan 1 ton baja butuh 5 ton slag, itu ya sangat banyak misalnya, artinya kita akan punya lebih banyak limbah slag gitu di akhir, dan juga kita butuh panas yang lebih banyak untuk sebagai thermal load-nya. Terus kemudian smelter itu juga dia nggak selektif terhadap minor komponen. Jadi kalau misalkan kalau misalkan nikel sama kobalt gitu ya, dia di smelting. Jadi si nikel sama kobaltnya nggak akan kepisah gampang, nggak bisa. Mungkin satu masuk fase logam, dua-duanya, atau nggak dua-duanya masuk fase slag. Jadi sangat tidak selektif. Jadi pyrometalurgi itu sangat dia bisa massive production, cepat, rapid, tapi dia tidak selektif gitu. Untuk kalau pengen selektif itu masuk ke hidrometalurgi yang akan kita bahas besok ya, atau mungkin minggu depan. Jadi cost smelting juga harus dicek juga dengan upstream sama downstreamnya. Jadi dengan refiningnya kayak gimana, dengan upstreamnya gimana biayanya. Nah sehingga si perusahaan bisa mempunyai kebijakan ya, seperti apa kebijakannya. Oke, jadi itu untuk high temperature processing atau dari pyrometalurgi. Semakin banyak makin besar selalu dipakai ya, karena dia produktivitasnya tinggi, kemudian juga lajunya juga tinggi, rate-nya tinggi, kemudian sebenarnya masih banyak kapan kita bisa meminimasi energi penggunaan energi, misalnya dengan heat recovery-nya, kemudian dicek kapan ada bisa exothermic mungkin ya, jadi kita tidak perlu menyediakan panas. Kemudian kalau misalnya fuelnya juga nggak terlalu mungkin kalau nggak perlu banget jangan pakai indirect heating. Kalau indirect heating itu dia pakai listrik ya. Kalau listrik, kalian jangan bilang bahwa listrik itu bersih ya. Kalau ujungnya pakai batu bara ya berarti dia masih kotor, kecuali listriknya memang dari renewable energy gitu.
Jadi kayak misalnya konsep mobil listrik ya yang dicanangkan uh, Kemenko Marves ya, Pak Luhut Panjaitan itu. Jadi kita lagi pengen buat konsep mobil listrik di mana nanti charging stationnya itu listriknya diambil dari uh, terbarukan, yaitu dari solar gitu. Jadi gimana caranya, atau angin, atau concentrated solar power, CSP ya, concentrated solar power, atau dari PV, photovoltaik ya, dari concentrated solar power, atau dari PV, atau dari angin gitu. Nah, dia jadi bakal jadi listrik, kemudian listriknya itu nge-charging dari electric vehicle. Nah, electric vehicle-nya kita butuh stainless steel, kemudian kita butuh nikel kelas 1 ya, kalau nggak salah ya, Ari ya. 1 atau 2? 1 ya. Ini buat katodanya. Ya, Ari ya? Nikel kelas 1 ya? Iya. Jadi ini nikel sulfat ya, NiSO4. Kemudian ada juga litiumnya. Jadi ini konsep ini kita punya nikel di, karena kita banyak banget ya nikel di Sulawesi, paling banyak nih gitu, lumayan terbanyak di dunia. Makanya mungkin waktu Elon Musk nggak bisa dapat nikelnya Indonesia tuh, dia bilang yaudah kalau gitu baterainya pakai iron aja katanya gitu. Bisa sih gitu, tapi jauh lebih bagus pakai nikel sebenarnya gitu ya. Jadi nikel dari situ, kemudian CSP dari matahari, wind juga dari ini. Jadi teman-teman energi terbarukan ya, dari mechanical, dari elektro juga. Kemudian teknik kimia, teknik metalurgi ini bikin ini. Kemudian stainless steel ini teman-teman metalurgi yang bagian mesin penerbangan, yang bagian tentang manufacturing. Nah, ini kita sama-sama mau bikin teknologinya. Dari awal 2021 kemarin, mungkin akhir 2020 kemarin kita sempat dikumpulin bareng-bareng sama universitas lain juga, UI, UGM gitu ya. Ya mudah-mudahan jadi, karena kalau enggak nanti 2025 mobil listrik pabriknya mulai gitu ya, kemudian di pabrik sini nanti kan karena dia baterainya bakal recycle, nah ini harus ada pabrik recycle nih. Makanya saya ini tugasnya Ari. Ayo Ri, mangat Ri ya. Oh iya. Gimana caranya kita tuh nggak nongkrong aja gitu terus pakai teknologinya mereka aja, jadi Indonesia cuma sebagai tempat, tapi gimana kita bisa mencuri teknologi itu terus ya belajar ya mengembangkan teknologinya gitu. Teknologi itu bukan hanya blok diagramnya tapi detail gitu ya. Jadi minimal dengan tahu di teknik kimia, ada saya sama Pak Miki bareng dengan Pak Zaki di metalurgi untuk bikin nikel kelas 1 ini. Nah, kalau saya risetnya baru awal banget, baru dari nikel di leaching jadi nikel dalam aqueous gitu ya, kemudian diendapin jadi MHP atau mixed hydroxide precipitate. Dari sini ke sini ini masih agak panjang, jadi saya masih penasaran, cuman ketutup dengan pandemi ya. Kalau udah mulai mahasiswa udah bisa nge-lab, saya pengen nerusin dari sini ke sini, jadi kita punya teknologinya nih dari awal sampai, walaupun sebenarnya sudah ada gitu. Jadi kalau ITB bisa nguasain daerah sini gitu kan, terus teman-teman elektro atau bagian terbarukan bisa nguasai di sini. Nah, kita jadi bisa dikenal bukan hanya pengguna teknologi aja, tapi kita juga bisa punya teknologinya gitu. Jadi menarik sebenarnya. Recycle-nya gimana nih? Kalau lithium kita nggak punya ya di Indonesia, jadi harus beli gitu. Oke, jadi itu ceritanya ya, dan masih buat kami juga, buat saya juga itu masih benar-benar tantangan karena masih banyak banget ya yang belum kejawab, dan sebenarnya ini basis untuk berikutnya, karena kan namanya pengetahuan pasti akan terus evolving ya, akan lanjut gitu. Nah, nanti kalau makin kesini makin jarang biji yang terkonsentrat kayak gini gitu, karena untuk pyrometallurgi terkonsentrat, maka ke depan masa depannya adalah kita biji-biji yang low grade gitu. Dan biji low grade itu hanya bisa dilakukan dengan hidrometalurgi gitu. Jadi nanti kita akan lihat, bandingkan bagaimana dengan hidrometalurgi. Oke, sudah jam 5, jadi mungkin 1 atau 2 pertanyaan. Silahkan, ada yang mau bertanya?
Nanti selanjutnya Ari harus siap presentasi ya. Ini gimana nih ngeberesinnya biar teman-teman penasaran juga nih. Ya, oke. Lanjut, silakan ada yang mau bertanya? Mungkin saya, Bu. Oke, Lucy gimana? Mungkin gini ya Bu, kalau tadi kan selain dari Bu ini concernnya karena listrik kita memang masih mayoritas didominasi oleh coal, basis batu bara. Dan juga tadi berdasarkan pemaparan juga kan memang industri metal itu industri yang CO2 eksesif juga ya Bu. Nah, itu pasti juga akan menjadi sebuah ganjalan. Ya, ada yang mengganjal lah pasti, tapi bukan ya pasti ada lah. Nah, kalau memang permasalahannya seperti itu, dan kalau memang dari sampai saat ini yang menurut Bu Winnie sendiri atau bagaimana sih seharusnya yang menciptakan iklim industri yang istilahnya yang juga bisa comply ke sana menurut Bu Winnie sendiri? Oke, ya kalau jadi kalau dunia ya, kalau sekarang kalau Tiongkok itu dia udah mulai mengerem. Dulu tuh 2000 awal 2010 itu mereka lagi genjot-genjotnya habis sampai negara-negara lain tuh dibabat ya. Istilahnya akhirnya kayak negara-negara kayak Australia gitu atau kayak Finland gitu ya yang punya teknologi akhirnya dia jual teknologinya ke jadi dia nginstall masang plantnya di Cina gitu ya karena dia memang lagi genjot-genjotnya gitu. Nah tapi setelah itu kan sekarang dia mulai mengetat kah si Tiongkoknya. Nah di kita minimal sudah ada dirjen EBTKE berarti we're going there gitu ya sebenarnya ya kita menuju ke sana. Kalau kalau di Eropa, di Australia gitu ya, di US itu udah jelas. Jadi 2025 itu misalkan kendaraan harus diganti dengan electric vehicle. Di Indonesia juga sama sih apa namanya? Bahkan saya tuh sampai disuruh sama Pak Luhut itu ya udah Bu ini pergi aja sana ke Cina gitu ya. Kamu belajar sana, kamu cari apa curi aja lah cara teknologinya gitu. Jadi kita learning by doing gitu. Kita apa namanya reverse engineering. Kayaknya harus gitu deh. Kita nggak bisa lagi dari awal riset terus gini. Karena sebenarnya nanti ujung-ujungnya adalah peran pemerintah ya. Peran pemerintahnya gimana kan udah ada target ya RUEN itu ya kapan rencana umum energi terbarukan gitu kan energi nasional seperti apa sepertinya ya pasti Indonesia going there ya cuman entah takutnya itu kita mau ke sana tapi kitanya sendiri infrastrukturnya belum siap gitu. Misalnya insinyur-insinyurnya belum banyak, misalnya sertifikasinya belum ada. Jadi akhirnya demi mencapai itu kita tariklah misalnya insinyur-insinyur dari luar gitu kan, dari Tiongkok pada datang. Kenapa? Karena memang target EV-nya di situ. Tapi akhirnya pabrik-pabriknya semuanya dari sana gitu kan paketnya. Nah, itu yang tidak diinginkan gitu. Nah, jadi sebenarnya kompleks ya. Jadi sebenarnya niat pemerintah itu udah baik ya kalau kalau kita lihat gitu menuju ke sana tuh udah ini cuman kitanya nih nah berarti bebannya sebenarnya ada di perguruan tinggi ya terutama ITB ini gitu. Bisa nggak gitu kita mencetak misalnya kalian dalam 2-3 tahun itu bisa jadi leader-leader di beberapa tempat misalnya di perusahaan perusahaan negara misalnya ada bagian di Antam, bagian di sini gitu kan sebenarnya itu ya amanah negara buat perguruan tinggi gitu dan buat mahasiswa buat kalian karena saya emang nggak akan jadi pegawai pabrik ya saya mah tetap jadi dosen gitu. Nah tapi masalahnya lebih kompleks lagi kan kalian nggak mau ya ITB nggak mau dirty hand ya kayaknya ya nggak sih ya nggak. Nah jadi ke depan kayaknya yang akan berkembang adalah institut-institut di luar ITB gitu. Jadi mungkin di Kalimantan, di Sumatera ya yang dekat dengan yang mereka punya relationship lebih dalam dengan tanah airnya gitu. Kayaknya gitu. Karena makin ke sini ITB ini nggak mau dirty hand gitu. Mungkin kerjanya senangnya di Shopee gitu ya atau di Tokopedia gitu ya. Atau yang lebih kantoran gitu ya itu mungkin bukan pesan sponsor ya tapi kayaknya ngelihat ke situ tapi artinya dalam 10-20 tahun ke depan kalau misalkan dari kita nggak ada dari angkatan kalian gitu ya nggak ada yang jadi leader-leader di perusahaan itu atau di pemerintah ya berarti ya itu akan diambil alih oleh universitas lain gitu kayaknya gitu ya
tapi kayaknya ya Indonesia is going there, tapi nggak butuh pemerintah sendiri gitu. Jadi ya butuh kita lah gitu, maksudnya buat buat ini gitu. Gitu Dati ada pendapat lain? Ya, memang begitu Bu faktanya di lapangan. Benar ya, Sayang. Dati ya, ya kayaknya ya. Ya itulah gitu. Jadi memang harus punya punya tapi juga harus ada yang punya passion di situ ya, tentunya nggak akan bisa dipaksain semua ya gitu, tapi ya minimal makanya kenapa saya selalu ngasih kuliah ini di tiap tahun gitu ya, ya siapa tahu lah ada yang nyantol satu atau dua gitu. Kenapa? Karena di dunia itu kan ternyata prinsip-prinsip tekniknya banyak banget. Bedanya dengan teknik metalurgi adalah dari mereka tuh kan alumninya semuanya di perusahaan itu ya, jadi mining semua gitu. Jadi pasti didikte bahwa kamu harus pakai teknologi ini, kamu harus pakai teknologi ini, kamu harus jalan teknologi ini gitu. Tapi mungkin tidak terlalu dilatih untuk berpikir kritis gitu ya. Secara proses harusnya ini loh gitu, atau mungkin nah jadi secara desain basis itu atau secara desain selection teknik kimia itu lebih kuat pasti gitu. Karena kalau metalurgi kan dia udah langsung saya harus pakai ini, saya harus pakai ini. Bahkan misalnya dosen dari metalurgi kalau udah pensiun pasti dia jadi misalkan beberapa jadi pejabat gitu ya di Freeport gitu ya, atau di mana, karena mereka punya ikatannya udah dalam gitu. Nah kalau teknik kimia kan enggak ya, enggak apa namanya, kita industrinya semua gitu, jadi lebih lebih bebas mungkin ya dalam hal berpikir gitu. Oke, siapa ini ada yang ngechat? Udah cukup? Oh Dozi next, oke, ya udah, oke, saya challenge ya kalian, apalagi Dozi punya tiap apa udah dari kecil udah di sana ya, jadi ya anyway pokoknya kalau nggak kita ubah ya gimana gitu. Tapi sebenarnya sih ya bisa jadi nggak kalian juga ya, namanya juga kalian kan pasti kalau misalkan Raihan atau Arya bimbingan saya nggak mungkin lah kamu pasti mulek ya lihat lihat apa pertambangan TMBA kayak gitu ya, kotor-kotor gitu ya, karena biasanya di lab TMBA itu malah pada ke Wardah semua ya, ke Paragon gitu, jadi pada cantik-cantik tuh di sana gitu ya, kayaknya udah bosan gitu. But anyway, tapi minimal dimanapun kita berada nanti kalau udah apa namanya berkarir atau mungkin mau di luar negeri atau di mana nggak masalah, yang penting seseorang must do that gitu. Jadi kan kalian the next leadernya. Oke? Cukup? Ada lagi komentar? Raihan kenapa komentar mau apa? Terus kalau misalnya Dozil next leader, kamu jadi apa dong? Raihan? Saya support dari belakang aja ini. Maksudnya komisaris. Iya. Ya. Dasar. Ya, intinya banyak lah. Intinya karena orang ITB itu kan dia tuh bisa jadi leader gitu ya, bisa ngontrol gitu sebenarnya. Jadi pasti bisa. Cuma nanti kan skill kalian yang harus diasah ya, gimana how to work with people gitu kan, itu paling yang diasah. Tapi dimanapun kalian berada, atau kalian mau jadi manajer Shopee kayak atau jadi apa kayak, ya sebenarnya critical thinking itu yang sebenarnya bisa membedakan kalian dengan yang lain. Kalau di angkatan saya sekarang banyak banget yang dia tinggalnya di luar, jadi karena zaman dulu tuh zaman saya tuh masih oil and gas masih tinggi banget ya, masih apa namanya, masih booming banget, jadi banyak banget yang masih tinggal di apa tuh di Inggris, di mana gitu, dia make living di sana, ya nggak apa-apa sih sebenarnya, mereka profesional di sana. Cuman mungkin kalau kalian udah agak susah kali ya untuk oil and gas kali ya, jadi mungkin harus diversifikasi. Oke. Ini nggak akan beres-beres nih kalau ngerumpi soal ini ya. Oke. Baik, kalau gitu saya matikan dulu recordingnya.